Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak Kadijak Suma, kelas 11 IPA 2, nomor absen 14, ingin menjelaskan biografi Jamaluddin Al-Afghani dan ide pemikirannya. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Masa remajanya banyak dihabiskan di Afghanistan. Beliau adalah seorang anak yang cerdas. Sejak umur 12 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan pada sejak 18 tahun, beliau sudah mendalami berbagai bidang ilmu agama, keislaman, dan ilmu umum. Al-Afghani dikenali sebagai orang yang banyak menghabiskan hidupnya hanya demi kemajuan Islam. Beliau sanggup berpindah dari suatu negara ke negara yang lain demi menyebarkan pemikiran revolusinya dan mengangkat posisi dan martabat Islam yang jauh ketinggalan dari dunia barat. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang yang suka mengembara. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Najaf, India, Mekah, Tehran, dan Khurasan. Ketika baru berusia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasehat Sher Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Pada itu, Inggris mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan, memilih pihak yang melawan golongan yang disokong Inggris. Pihak pertama kalah dan Afghanistan merasa lebih aman meninggalkan tempat lahirnya dan pergi ke India di tahun 1869. Beliau meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi atau 1314 Hijriah. Ketika berusia 60 tahun dan beliau dikebumikan di Istanbul. Pada tahun 1944, jenazah Said Jamaluddin Al-Afghani dibawa ke Afghanistan atas permintaan kerajaan Afghanistan. Jenazahnya dikebumikan di Kabul. Di dalam Universitas Kabul, sebuah museum telah didirikan untuknya. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor. Kedua, untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. 3. Corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pan-Islamisme atau rasa solidaritas antar umat Islam harus dihidupkan kembali. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.